Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syuaib, beralamat di Kalideres. Ada unek-unek di hati saya masalah bahwa Islam sudah sempurna. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Abdul Salam, dan tidak perlu ada lagi penambahan dalam segi ibadah maupun amal-amalan yang lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa metode salaf ini hanya baru didengungkan sekarang-sekarang ini yang setahu saya? Karena itu metode salaf ini didahului oleh metode salaf yang lain. Mereka juga mengaku salaf, tapi amal-amalnya menyelisih sunnah. Ini setahu saya, yang saya sudah hidup selama 57 tahun, saya baru mengenal salaf ini belum ada 2 tahun, itu pun kebenaran dari Radio Jah. Ya, jadi pertanyaan saya, sebelum antum-antum ini apa tidak ada yang mendakwakan salaf seperti ini? Demikian. Wabillahi taufiq. Ya, amalan yang menyelisih sunnah itu contohnya apa? Ya, contohnya tahlil, peringatan. Saya sendiri komandan tahlil, Ustaz. Ini. Iya, bid'ah itu, Ustaz. Jadi yang ditanyakan ini, kenapa kok tentang dakwah salaf ini baru belakangan ini saja marak? Ya, sebenarnya orang-orang yang di bawah Madinah pun di tetangga saya banyak. Ya begitu. Sedangkan Bapak ini mungkin dari dulu belum pernah dengar dakwah seperti ini, sehingga kaum muslimin di daerahnya mungkin mengerjakan hal-hal yang bid'ah dan seterusnya. Ya. Baik, terima kasih. Antum arahkan kepada siapa? Kepada Ustaz Badrul Salam. Silakan Ustaz, dijawab. Badrul Salam, pertanyaannya Ustaz Badrul Salam. Dan itu tentunya sekaligus menyinggung soal kesempurnaan Islam, Ustaz. Dan juga mungkin bisa dijelaskan tentang juga universalitasnya. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya ketidaktahuan kita tentang adanya dakwah salaf dulu tidak menunjukkan tidak ada. Tidak menunjukkan tidak ada. Kenapa kok dakwah salaf baru sekarang, dulu nggak ada? Ketidaktahuan kita dulu nggak ada, belum tentu ya tidak ada. Ada, cuman mungkin skalanya masih sedikit dan kecil. Ya. Dulu waktu saya masih kecil SMP, ya, ada beberapa penulis yang di Indonesia ini yang saya lihat akidahnya menuju kepada akidah salafiyah, menetapkan asma wa sifat, dan demikian pula untuk senantiasa berpegang kepada pemerintah, larangan memberontak. Saya ingat waktu SMP saya membaca sebuah buku yang bagus yang berjudul Hakikat Khawarij. Dikupas di situ tentang pemikiran-pemikiran Khawarij. Itu tahun sekitar 80-an. Mungkin Ustaz Abu Haidar yang lebih tua lebih paham lagi tentang hakikat dakwah. Makanya anak berharap beliau yang menjawabnya, karena beliau lebih banyak insyaallah pengalamannya. Makanya ya, ketidaktahuan kita tentang hakikat dakwah belum tentu menunjukkan tidak ada. Ada, cuman yang kedua, kenapa ya baru tersebar sekarang? Di zaman dahulu belum. Banyak faktor. Di antara faktornya yaitu sedikitnya orang yang mendakwahkan kepada kebenaran dan banyaknya orang yang mendakwahkan kepada syubhat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kebenaran itu redup dan syubhat itu muncul. Sehingga dengan banyaknya dai-dai yang berdakwah kepada pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah, akibatnya apa? Ya, dan sedikit pula orang yang berdakwah, sangat sedikit pula orang yang mendengar tentang hakikat dakwah ini. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, dan barangkali Ustaz Abu Qatadah dan Ustaz Abu Haidar bisa memberikan tambahan dari jawaban saya. Iya, silakan. Mungkin Ustaz Abu Haidar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, istilah salaf itu sendiri di Indonesia sudah terdengar sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika salah satu ormas di Indonesia
menyatakan sebagai kelompok salafiyah, dan ormas itu didirikan dalam rangka mengcounter, membendung gerakan yang sebelumnya sudah muncul dengan lahirnya ormas-ormas sebelum itu. Ormas yang dimaksud adalah Muhammadiyah yang saat itu berorientasi pada pemikiran Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, yang dianggap sebagai pemikiran aklani, Mu'tazilah. Nah, muncul inisiatif dari beberapa kiai-kiai untuk membendung itu dan membawa nama Salafiyah. Itu awalnya. Makanya pesantren mereka disebut pesantren Salafiyah. Kemudian juga menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya, karena membendung pola fikir aklani yang dibawa oleh ormas pendahulunya. Itu yang saya baca dari sejarah pendirian ormas-ormas tersebut. Akan tetapi yang menamakan diri sebagai kelompok Salafiyah ini pun memahami Salafiyah tidak seperti yang dibeberkan oleh para ulama. Yang dimaksud Salafiyah di sana adalah mengikuti ulama-ulama sebelum mereka. Ulama-ulama terdahulunya itu disebut secara bahasa dengan sebutan Salafiyah. Akhirnya amal-amal dan akidah mereka adalah amal dan akidah yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu. Dari segi akidahnya menganut faham umpamanya Asy'ari dan Maturidi. Dari segi fikih bermadhab kepada salah satu di antara 4 madhab, terutama madhab Syafi'i. Dari segi tasawuf menganut faham Ghazali atau Al-Junaidi. Itulah yang kemudian menjadi definisi dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang akidahnya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya salah satu di antara yang 4 terutama Syafi'i, dan tasawufnya Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Selain itu tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu awalnya. Sehingga orang menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah itu adalah orang-orang yang banyak berkutat di dalam amalan-amalan yang dianggap bid'ah, seperti zikir berjamaah, seperti mauludan, seperti tahlilan, seperti marhabaan, seperti perayaan-perayaan di kuburan, kuburiyin, dan seterusnya. Sehingga sebagian orang merasa fobi dan anti terhadap istilah salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kemudian adapun dakwah salaf seperti yang kita lakukan sekarang ini, awal kemunculannya mendapat penentangan dari berbagai pihak karena perbedaan yang mendasar antara pola fikir dakwah salafiyah dengan kaum muslimin yang ada di negeri ini sebelumnya. Para pemuda Islam tahun 70 dan tahun 80 banyak dipengaruhi oleh buku-buku Islam yang masuk ke Indonesia. Dan buku Islam yang masuk ke Indonesia saat itu lebih banyak dari Mesir, dengan gerakan Ikhwanul Musliminnya dan tokoh-tokoh mereka. Buku-buku Hasan Al-Banna masuk, Said Qutb masuk, Muhammad Qutb masuk, Hasan Al-Hudaybi masuk, Fatiakan masuk, Said Hawa masuk, gitu ya. Dan itu sesuai dengan kondisi keislaman di Indonesia yang ketika itu berada dalam ketertekanan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi pemuda Islam saat itu girohnya tinggi, ditekan. Ada buku-buku dari Mesir yang isi dari buku itu begitu pas dengan keadaan kaum muslimin di Indonesia. Maka masuk begitu gencar tanpa bisa ditahan. Itu yang pertama. Kedua, pengaruh kedua yang juga masuk adalah pengaruh berhasilnya revolusi Iran, Khomeini tahun 79. Sehingga berpadulah antara konsep kedua ini.
Konsep pertama Ikhwan Muslimin dari aspek pembinaannya dengan membuat usroh-usroh seperti yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna dengan melakukan sistem sel. Jadi satu anggota harus mencari anggota lain seperti sel membelah diri. Terus akhirnya banyak. Adapun konsep global demi tegaknya syariat Islam, pemerintahan Islam di Indonesia, banyak yang mengadopsi konsep revolusi Syiah Iran di sana. Banyak orang gandrung ke Hasan Al-Banna, gandrung ke Ikhwan Muslimin, gandrung ke Khomeini tanpa melihat bagaimana akidah mereka, karena ajaran akidah saat itu yang benar belum masuk ke Indonesia. Baru di akhir tahun 80-an, sekitar 88, 89, dan yang lebih gencar lagi tahun 90, mulailah beberapa orang ikhwan, ustadz yang baru datang dari Saudi datang ke Indonesia dengan membawa buku-buku dari Saudi, buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku yang berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Bagi orang-orang harokin, hizbiyin yang memiliki ilmu, artinya memiliki kemampuan bahasa Arab, bisa mengkaji sendiri dengan niat yang ikhlas, yang tulus, begitu datang buku-buku itu bisa kaji sendiri, klop. Begitu klop, oh ini yang dicari. Akhirnya sedikit demi sedikit paham, mengerti, sehingga rata-rata para ustadz atau duat salafin tadinya berlatar belakang harokah. Mungkin mereka tadinya tokohnya, ada imamnya, pemimpinnya, atau minimal pembinanya, minimal ustadznya di sana. Terbiasa dakwah, memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk bisa mengkaji sendiri. Kemudian setelah sadar bahwa selama ini salah, kemudian butuh tambahan ilmu, dia belajar lagi, akhirnya tambah mantap. Adapun bagi harokin yang tidak memiliki background atau dasar ilmu yang cukup, dia hanya mengandalkan fanatisme, semangat menggebu gitu ya, maka begitu datang salaf nggak klop. Karena apa? Karena salaf itu mendasar dalam arti menyentuh yang paling fundamental, tauhid, akidah, baru manhaj dan yang lainnya dibangun di atas dasar ini. Sedangkan pemuda yang tidak berilmu tadi semangat yang menggebu, pokoknya kalau nggak perang pokoknya nggak betul itu, kalau nggak jihad pokoknya ngaco lah gitu ya. Nah seperti itu. Akhirnya walaupun ustadznya sudah rujuk ke salaf, banyak di antara anak-anak buahnya, murid-muridnya yang malah anti memusuhi si ustadz tadi. Nah itu terjadi mulai gencar tahun 90-an. Sehingga mulai pola pembinaan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang rujuk ke salaf ini mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, itu kajian-kajian umum yang merujuk kepada kitab-kitab. Karena kajiannya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, orang yang menyampaikannya juga berilmu, mengundang banyak simpati orang. Sedikit demi sedikit bertambah, ada yang rujuk dari harokin, ada yang tambah memusuhi, ada juga yang kesini tidak, kesana tidak, dan futur. Itu berlangsung terus sampai sekarang. Nah, walaupun tadinya para ustadz yang mendakwahkan salaf di kota masing-masing ini tidak saling mengenal, tidak tahu. Tapi murid-muridnya dari umpamanya yang ngaji di Bandung, itu rata-rata mahasiswa yang berasal dari kota lain. Di Jogja ada yang berasal dari Bandung, yang kuliah di Jakarta ada yang berasal dari Bandung. Di Jakarta ada ustadz, di Bandung ada, di Semarang ada, di Jogja, di Gresik, semuanya ada. Pas liburan mereka pada pulang, ketemu ikhwan masing-masing, loh kok ajarannya sama? Siapa guru antum? Oh si fulan. Oh guru anak anu. Akhirnya saling sampai salam. Sehingga jauh sebelum bertemu para ustadz ini sudah mengenal masing-masing nama ustadz di kota lain. Saya umpamanya di Bandung mengenal Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Nida, Ustadz Aunur Rafiq, jauh sebelum bertemu. Pas suatu saat ada daurah dari para masyayikh, diundang para duat, para ustadz, baru pertama bertemu, tapi seperti sahabat lama yang sudah lama puluhan tahun tidak bertemu, akrab langsung. Karena tadi sudah saling mengenal nama, manhaj, akidahnya masing-masing. Akhirnya terjalinlah ta'awun atau kerjasama antar kota yang
dimotori oleh para ustadz, para duat dan seterusnya. Saya sebelum bertemu dengan Ustadz Badrul Salam, sebelum bertemu namanya sudah tahu, ada Ustadz Badrul Salam. Jadi pas ketemu itu tidak asing, walaupun baru pertama tahu, oh gini wajahnya. Tapi sudah tahu ini seorang Ustadz Salafi. Jadi begitu, ini langsung akrab, langsung dekat dan seterusnya. Inilah sejarah kronologis perkembangan dakwah Salafiyah sampai sekarang ini. Adapun kalau Bapak tadi baru 2 tahun, barangkali selama ini informasi ini baru nyampainya 2 tahun belakangan. Sebelum-sebelumnya udah dengar tapi dengan versi yang mengerikan gitu ya, bahwa salafin disaklak, salafin ini sedikit-sedikit membid'ahkan, mengkafirkan, keras gitu ya, pokoknya kayak teroris. Mungkin itu yang tertangkap sebelumnya. Tapi setelah dengar, oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya dengar selama ini. Akhirnya datang, akhirnya terus. Rata-rata yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi begini, sebenarnya mungkin perlu dipertegas lagi berkaitan tadi dengan saklek, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, atau dengan kata lain yang kemudian beredar, ya yang suka ngebom jangan-jangan juga itu. Sebenarnya bagaimana itu, Ustaz? Iya. Belakangan karena kuatnya hujjah, wajibnya kita merujuk kepada as-salafus soleh, karena dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari ucapan para sahabat, rujukan para ulama dan seterusnya. Sehingga banyak pihak meyakini yang benar itu betul salaf. Tapi karena mereka ini memiliki pola pikir yang sudah berurat akar, akhirnya mereka mengklaim yang salaf itu kami. Gitu, semua ngaku salaf. Ada yang secara fisik penampilannya menyesuaikan, seperti kita berjenggot, bergamis, istri-istrinya bercadar gitu ya. Penampilan fisiknya, lahiriahnya persis seperti kita. Ada juga yang tidak, mereka tetap mengakui salaf, tapi kami tidak mengklaim diri sebagai salafi katanya. Tapi kamilah salafi katanya. Tapi penampilannya berbeda dengan kita. Ada yang seperti itu. Dan malu-malu untuk mengatakan salafi, Ustaz. Apa? Sangat malu-malu untuk mengatakan Ya salafi. malu-malu. Pergerakan saja katanya. Hanya pengakuan aja dalam hati, hanya itu juga pengakuannya ke kita. Nah, adapun pemahaman mendasar mereka seperti Harokiyin tadi, karena saya berlatar belakang seperti itu. Saya dulu seorang Haroki yang membaiat orang, yang menikahkan siri kayak tadi. Orangnya. Buka kartu ya. Saya sudah tobat dari semuanya itu. Ketika kita ajak mereka ke salaf, mereka nggak bisa membantah dalil-dalil benernya salaf ini. Lalu tapi mereka tidak ingin meninggalkan dunia harokahnya. Mereka adu tawar, bisa nggak harokah yang salafi, katanya begitu. Nah dan seterusnya seperti itu banyak ya. Akhirnya karena mereka meyakini salaf yang benar, mereka tetap dalam keharokahannya tapi mengaku salaf. Akhirnya mereka pun tetap dalam pendiriannya yang tidak menetapkan hukum Allah di muka bumi ini kafir. Kafir juga pendukung-pendukungnya, sehingga ada kaidah di kalangan mereka, malam yukafiril kafir fahuwa kafir. Bahkan man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Bahkan siapa orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, dia pun kafir. Itu masih mereka pegang teguh. Sehingga negara ini dianggap kafir. Kafir juga semua pendukung-pendukungnya, tapi tetap ngaku salaf. Penampilan fisiknya persis sama dengan kita, tapi isi otaknya beda. Mereka tetap menganggap kafir kepada pemerintah ini, sehingga siapapun yang mendukungnya juga kafir. Sehingga kalau ada orang kafir yang datang dalam rangka untuk memperkuat kekafiran mereka, boleh dibom, boleh dibunuh, boleh dihancurkan, dan seterusnya. Yang seperti itu ada. Dari sini lahir kesan orang-orang salaf yang berjenggot, yang berkopiah, yang bergamis, yang wanita-wanita yang bercadar itu kasar-kasar, keras-keras, saklek-saklek, memukul rata semua yang berpenampilan seperti itu.
Sehingga ketika saya dengar sendiri itu, ketika di Masjid Al-Furqon Bandung itu hari Ahad pagi, jam 8 sampai jam 10 ngaji, beres budalan jam 10 ngaji. Nah, mereka Ikhwan itu berkelompok pulang. Ada ibu-ibu nuntun anak dari pasar. Anak-anaknya, mah, itu rombongan teroris mah, katanya. Ada yang seperti itu. Karena si anak itu melihat di TV bahwa teroris yang ngebom itu persis seperti itu. Berjenggot, ya, tidak isbal, berkopiah, dan wanita-wanitanya bercadar, dan seterusnya. Ini kesan yang ditangkap oleh anak-anak atau oleh orang yang seperti anak-anak cara berpikirnya. Memukul rata semuanya. Padahal menilai seorang tidak boleh dari penampilan. Ada orang yang penampilannya persis seperti kita dan betul kasar, keras, ngebom, mengkafirkan, saklek ada. Tapi ada juga yang seperti kita. Kita tidak saklek. Tidak boleh kita mengkafirkan seseorang karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Atau bahkan kalau orang itu melakukan perbuatan kufur, tidak boleh langsung kita kafirkan. Harus diteliti dulu ada uzur enggak, jahil apa alim, terpaksa atau tidak, dan seterusnya. Demikian juga kalau seseorang berbuat perbuatan bid'ah, tidak boleh langsung kita cap, kita vonis, oh ini ahli bid'ah, harus dihajar. Enggak. Ahlu sunnah atau salafin adalah orang yang tidak gampang mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat. Ada iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah juga kata Syekh Ali Hasan yang mengutip Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada 3 tahap, ada 3 unsur yang terkandung. Pertama, bulughul hujjah. Yang kedua, fahmul hujjah. Yang ketiga, adamul mawani'. Jadi hujjah itu sampai. Yang kedua, dia faham. Kalau sudah faham berarti penjelasan kita ini benar-benar gamblang. Ada kalanya kita sampaikan tapi orang itu nggak ngerti, nggak paham, langsung kita tuduh ahlul bidah. Nggak boleh. Oleh karena itulah begitu ketat ya kriteria membid'ahkan, menyesatkan, apalagi mengkafirkan, tidak segampang itu. Makanya kita tidak pernah mengucapkan, apalagi di forum, mengkafirkan orang tertentu, membid'ahkan orang tertentu, menyesatkan orang tertentu. Enggak. Karena apa? Walaupun mereka berada dalam kesesatan, dalam kebid'ahan, dalam kekufuran, kita belum iqamatul hujjah kepada mereka. Oleh karena itu kalau ada anggapan salafin saklek, itu sebuah anggapan yang keliru. Itu seperti anak kecil yang tadi melihat orang berjenggot, oh mah itu teroris. Nah seperti itu, hanya lihat dari penampilan fisik semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Baik.